Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selva Febrianti dengan NIM 123370039 dari kelas PAT RD. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang hidrologi tambang. Menurut Chow tahun 1964, hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk air di bumi seperti pergerakan, peredaran, dan distribusi air yang menyertakan sifat fisik, kimia air, dan keterkaitannya dengan lingkungan dan kehidupan manusia. Hidrologi tambang adalah cabang hidrologi yang mempelajari tentang ketersediaan, pergerakan, dan pengendalian air terkait kegiatan pertambangan berupa air permukaan maupun air bawah tanah. Sumber air tambang yang pertama yaitu air hujan, yakni air yang masuk ke area tambang dari air hujan itu sendiri. Yang kedua yaitu air permukaan, yaitu air yang berasal dari sungai, genangan, dan rawa. Ketiga, air tanah, yaitu akuifer yang dangkal dan dalam. Yang keempat yaitu air proses, berasal dari kegiatan penambangan dan pengolahan mineral. Air tambang sendiri adalah semua air yang berada atau masuk ke area tambang dan terpengaruh oleh kegiatan tambang. Pentingnya hidrologi tambang. Yang pertama, menentukan keselamatan operasi. Kedua, menentukan perencanaan produksi. Ketiga, mengurangi downtime akibat air di pit atau jalan tambang. Yang keempat, mengendalikan kualitas air agar tidak mencemari lingkungan. Dan yang kelima yaitu mengurangi biaya pemompaan dan pengolahan air. Siklus hidrologi dapat dilihat pada gambar berikut. Komponen penting dalam siklus hidrologi tambang yang pertama yaitu hujan. Penentu utama debit air di tambang diukur menggunakan ambrometer. Yang kedua yaitu evaporasi dan evapotranspirasi. Kehilangan air akibat penguapan dan transpirasi dari tanaman. Yang ketiga yaitu infiltrasi. Air masuk ke tanah sehingga mempengaruhi limpasan. Dan yang keempat yaitu limpasan atau runoff. Air yang tidak meresap, penyebab utama genangan dan banjir di tambang. Permasalahan air di tambang dibagi menjadi dua, yaitu kuantitas dan kualitas. Adapun kuantitasnya berupa yang pertama genangan di pit dan front tambang, yang kedua banjir tambang saat hujan intensitas tinggi, yang ketiga kelebihan debit yang tak tertangani SAM atau kolam. Yang keempat, jalan hauling rusak karena air dan lumpur. Yang kelima yaitu biaya pemompaan meningkat drastis saat musim hujan. Adapun menurut kualitasnya, yang pertama yaitu TSS tinggi akibat erosi lahan terbuka menyebabkan keruh dan sedimentasi sungai. Yang kedua, air asam tambang atau AAT atau AMD, oksidasi mineral sulfida sehingga menyebabkan pH menjadi rendah. Dan yang ketiga yaitu logam berat seperti besi, mangan, dan tembaga yang berakibat beracun bagi biodata dan manusia. Sumbernya yaitu batuan penutup, biji ataupun tiling. Pengelolaan air tambang. 1. Paritan atau salur terbuka mengarahkan limpasan ke SAM atau kolam secara langsung. Kedua, SAM atau sumuran, lokasi penampungan air sebelum dipompa. Ketiga, gorong-gorong menyalurkan aliran bawah jalan. Keempat, kolam pengendapan menurunkan TSS sebelum dibuang ke sungai. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan air limbah tambang. Kesimpulannya yaitu hidrologi tambang sangat penting untuk menjaga keamanan, kelancaran operasi, dan perlindungan lingkungan. Kedua, permasalahan utama air tambang berupa kuantitas yakni banjir, genangan, dan limpasan. Kualitasnya yaitu TSS, AAT, dan logam berat. Ketiga, solusi yang didapatkan yaitu analisis hidrologi komprehensif, desain drainase, SAM, kolam, monitoring, dan pengolahan air. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan air tambang harus mengikuti standar teknis dan regulasi lingkungan yang berlaku.